Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan YouTube channel Fahad8 TV. Jadi saya berada di Sungai Brantas, tepatnya di bendung atau Dam Rolak Songo. Mengenai Dam Rolak Songo ini lokasinya berada di Kabupaten Mojokerto, tepatnya di Kecamatan Lengkong yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Sidoarjo di Kecamatan Tarik. Jadi kalau di seberang sana yaitu di Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo. Kemudian kemarin sempat viral karena adanya kejadian seorang pemuda yang melompatkan dirinya atau menceburkan dirinya di lokasi ini, ya. Sehingga sampai saat ini juga masih belum ada titik terang di mana keberadaannya. Dan pada akhirnya tim pencari setelah 7 hari mencari, maka untuk kabar terbarunya menyatakan berhenti untuk proses pencarian. Hal ini diambil atau diputuskan sesuai dengan SOP, yaitu bahwa pencarian korban itu lamanya selama 7 hari, tapi setelah 7 hari tidak ada titik temu maka diberhentikan. Karena biasanya orang yang tenggelam itu dalam waktu 1 kali 24 jam itu akan muncul di permukaan. Tidak muncul di permukaan mungkin juga diakibatkan oleh beberapa hal, seperti terkena kecantol batu di bawah, atau adanya tersangkut oleh batang pohon, atau sudah hanyut ke bawah dan seterusnya. Nah, namun ternyata sampai saat ini juga belum ditemukan. Adapun kronologi kejadian itu, awalnya pemuda dari Kecamatan Puri ngopi di warung Cak Glewo. Seperti yang kita lihat sana itu ada warung Cak Glewo, ya, warung Cak Glewo. Kemudian menitipkan motornya dan kontak beserta STNK-nya. Kemudian dia pergi ke sini dengan berpamitan ingin mencari angin. Namun setelah sampai di sini ternyata malam itu menceburkan diri ke bawah, dan akhirnya tim pencarian menjalankan aksinya menyisir Sungai Brantas ini sampai ke bawah dan seterusnya sampai juga tidak ditemukan si korban. Tentang Rolak Songo, sedikit informasi tentang Rolak Songo, ini merupakan bendungan atau dam yang dibangun pada zaman Belanda awalnya. Jadi awalnya dibangun pada zaman Belanda tahun 1850-an, yang berfungsi untuk mengatur debit air sehingga untuk menanggulangi banjir yang berada di Sidoarjo, kemudian Kalimas, Surabaya. Di samping itu, bendungan ini berfungsi untuk mengatur debit air dan mengaliri persawahan yang ada di sekitar sini. Namun karena waktu itu Rolak Songo itu rusak parah, maka dibongkar total dan dibangun lagi pada setelah era kemerdekaan, sehingga sampai saat ini masih terwujud atau masih ada Rolak Songo. Adapun Rolak Songo, nama Rolak Songo itu sebenarnya bahasa Jawa, Songo itu 9. Nah, Rolak Songo itu karena bendungan ini mempunyai jumlah untuk mengerek bendungannya itu jumlahnya itu 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, itu 8 songo. Jadi yang berwarna biru kotak-kotak itu jumlahnya songo. Dalam bahasa Indonesia itu 9, jumlahnya itu 9. Makanya dinamakan Rolak Songo. Rolak Songo berada di Kabupaten Mojokerto dan Sidoarjo ini membendung Sungai Brantas. Yang mana Sungai Brantas ini merupakan sungai terbesar di Jawa Timur, terpanjang di Jawa Timur, yang mengalir dari Malang, Blitar, Tulungagung, Nganjuk, Jombang, Mojokerto, Sidoarjo, dan Surabaya.
Jadi seperti ini. Kemudian untuk kehidupan di Rolak Songo atau di sekitar Rolak Songo ini dijadikan sebagai tempat rekreasi. Makanya di lokasi ini banyak sekali warung-warung kopi, warung-warung makan. Kemudian kalau di seberang sana ya, yang di seberang sana itu ada banyak sekali tempat-tempat nongkrong. Memang di sini dijadikan tempat wisata untuk orang-orang Mojokerto, kemudian Sidoarjo dan sekitarnya. Di sini juga terdapat museum wisata Lengkong baru di Taman Wisata Lengkong Baru atau Museum Rolak Songo. Kemudian teman-teman, tentang kejadian-kejadian di sini, selain sempat menghebohkan masyarakat tentang terjunnya seorang pemuda ke bawah, ini juga ada pernah kejadian-kejadian seperti mobil mencolot yang di seberang sana. Itu dulu ada juga mobil mencolot ke bawah. Ada penumpang yang selamat dan juga ada yang tidak terselamatkan. Soal kejadian Rolak Songo itu juga di sini dikabarkan bahwa di sini itu ternyata ada atau dihuni buaya. Jadi di Sungai Berantas ini menjadi habitat buaya, bahkan dikabarkan ada buaya hitam dan buaya putih. Kabarnya bagi orang-orang yang sempat melihat itu ketika banjir itu buaya itu muncul jalan-jalan ke permukaan. Ya mungkin karena buaya itu ingin angin segar gitu ya. Selain itu kabarnya di sini juga ada sering aja muncul orang tua. Ya mungkin kalau memang di situ muncul orang tua, ya bisa jadi itu adalah jin-jin yang menampakkan diri menyerupai orang tua. Ya karena memang jin itu suka tinggal di tempat-tempat yang lembab, air, kemudian di gedung-gedung kosong. Nah, sesekali jin-jin ini, jin, setan, demit ini mungkin ya ingin eksis, ingin dilihat oleh kamera, barangkali kan begitu. Jadi seperti orang-orang di sini pada selfie, lah mungkin jin-jinnya juga ingin disyuting, teman-teman. Kemudian ini jembatan ini menjadi jembatan alternatif ketika orang-orang dari Kecamatan Lengkong menuju Tarik Sidoarjo ya. Nah, jadi ini menjadi jalan alternatif. Tentang Sungai Berantas ini memang sudah digunakan sejak pada zaman Kerajaan Majapahit, yang mana dulu pada zaman Kerajaan Majapahit juga Berantas ini menjadi salah satu media transportasi utama, media transportasi yang efisien, yang efektif begitu ya. Oke teman-teman, itu saja sedikit penelusuran saya tentang Rolak Songo, yang mana soal tragedi Rolak Songo itu tim pencari sudah mengabarkan tentang kabar terkini, yaitu bahwa tim pencari menghentikan pencariannya setelah dilakukan pencarian selama 7 hari. Dan inilah warung yang digunakan pemuda itu untuk menitipkan sepeda motornya. Sekian, ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.